kalian yang tahun ini baru mau masuk Unpar, wajib banget nonton video ini karena kita bakal ngebahas tentang tips and trick dan clue-clue dunia perkuliahan. Dan di part kali ini kita bakal membahasnya dengan cara permainan. Nah, gimana sih permainannya? Sebelumnya kita kenalan dulu sama interviewers kita. Halo, nama gue Abraham. Gue dulu angkatan 2014 Teknik Sipil Unpar. Jadi, gue senang kuliah di Unpar. Terus merupakan pengalaman yang cukup vibrant. Gue udah lulus. Terus so far di Unpar, ya plugin ke organisasi, terus main, terus eksplorasi diri lah sebenarnya. Hai semuanya, gue Sheryl. Gue HI angkatan 17. Aktifnya kayak banyak mahasiswa. Biasanya aku aktif di himpunan, terus aktif di English debate juga. Jadi kayak seru banget dan banyak pengalaman dan kesempatan gitu deh. Ya, halo, nama gue Bianca, angkatan 2018, jurusannya manajemen. Nah, so far di Unpar tuh kalau jurusan manajemen sendiri banyak acara, jadi aku suka ikut juga kan jadi panitia. Halo, nama aku Tresya Octavia. Aku angkatan 2017, jurusan bisnis. Kegiatan di kampus sih kuliah, nongkrong, sama paling aktif di organisasi. Sekarang sih di BEM. Nama permainannya adalah setuju tidak setuju. Peserta sudah menyiapkan kertas dan alat tulis. Nantinya, peserta akan diberikan waktu untuk menuliskan setuju atau tidak setuju mengenai pernyataan yang akan diberikan oleh moderator. Ini kecil banget. Ini ada dua. Sama. Dua sama setuju ya? Iya, oke. Dari yang tidak setuju dulu nih, ada Sheryl sama Bianca. Kalau dari aku sih, kalau dulu pas SMA kan belum mikirin masa depan banget gitu. Jadi kayak SMA tuh masih mikirinnya main aja. Kalau udah kuliah tuh udah lebih gede, jadi emang harus udah mikirnya lebih ke masa depan segala macam. Jadi kalau kata aku SMA sih. Terus kalau kuliah tuh lebih sibuk kalau menurut aku. Harus bisa bagi waktunya yang baik gitu. Sebenarnya bukan gak enak sama sekali ya kuliah, cuman kayak mirip sama Bianca sih, karena makin gede, makin mau lulus, jadi kayak makin takut aja gitu. Habis ini udah harus kerja, terus waktu SMA masih santai, masih bercanda-bercanda, jadi ya emang lebih seru SMA. Tapi kayaknya kuliah lebih banyak belajar mengenali diri gitu sih, buat siap-siap beneran untuk masa depan gitu. Sekarang yang pro kuliah lebih enak. Oke, kalau buat aku kuliah lebih enak karena waktunya lebih banyak, terus jadi lebih bisa nge-explore sana-sini. Terus pas SMA banyak pelajaran yang aku nggak suka, kebetulan pas kuliah emang aku suka fisika gitu-gitu, jadi pelajarannya cukup cocok lah, nggak terlalu musingin pelajarannya, aku maksain untuk belajar gitu. Aku sih kenapa lebih enaknya karena sama kayak Abam, waktunya lebih banyak. Maksudnya kayak kita lebih banyak mencoba sesuatu gitu loh. Kalau kayak ini nggak bisa, ya masih ada yang ini gitu. Lebih luas aja gitu. Terus lebih banyak teman, maksudnya temannya tuh kalau SMA kan cuma itu doang gitu. Nah kalau kuliah ini kita dituntut, ya kalau di FISIP sendiri terus setiap semester beda-beda tuh temennya. Jadi kayak seru aja, banyak temen gitu kayak kemana-mana gitu. Jawaban gue gak nyambung ya? Iya, sama kayak tadi. 2 tidak setuju dan 2 setuju. Boleh deh dari yang nggak setuju dulu. Ko Abang sama Cici, kenapa tuh? Dari Cici dulu deh. Kalau dari aku, tadi kan aku lebih suka kuliah, tapi ternyata dari temannya lebih susah. Sebenarnya gara-gara karena aku anak rantau kali ya. Dulu tuh salah satu struggle aku adalah bahasaku sama bahasa teman-teman yang ada di Jawa Barat, khususnya di Unpar tuh beda. Jadi kayak waktu itu aku sempat
biasa tuh ngomongnya kamu, lo, gue. Nah, kalau aku tuh dulu enggak di SMA aku kayak karena apa ya bahasanya karena beda, jadi susah aja nyambungnya. Cuman dari situ sih belajarnya kayak gitu sih. Susahnya sih di situ, jadi lebih gak setuju kalau nyari temen di kuliah tuh lebih mudah. Kalau di Riau bukan aku, kamu, gue, lu berarti apa dong? Kau. Oh, kamu. Kalau aku apa? Aku tetap aku, cuman kalau kamu, kau. Kalau enggak, kok. Ya, ketahuan deh. Pokoknya dulu pas ingetnya sih awal-awal kayak pede gitu ya, maksudnya ya udahlah sama-sama Sunda ini, dia kan dari Bogor, terus kayak apa sih swasta juga, kemungkinan sekolah Katolik juga kan, kemungkinan sama. Nah terus pas nyampe sana, pas ngumpul bareng-bareng kayak mahasiswa bareng gitu, itu kiri kanan tuh ngomong Sundanya super kental gitu loh, jadi kayak lu yang Bogor aja nggak ngerti ya, maksudnya udah kayak maneh apa gitu, terus kayak aku juga nggak ngerti gitu kan, aku bisanya kayak terus di situ juga agak tanggung ngomongnya, terus kayak masih eksplorasi kayak orang-orang gimana ya gitu-gitu, terus ada yang tiba-tiba langsung ngomongnya banyak gitu macam. Mungkin kalau di Bogor pas masuk SMA walaupun sekolah beda, teman-temannya ada langsung teman-teman dekat, jadi pas di sana juga pas masuk kuliah tuh agak kaget gitu loh, terus kayak ini gimana ya gue dapet teman baik gimana ya. Mungkin karena aku dari Bandung juga ya, Ci. Jadi lebih gampang berbaurnya gitu. Kalau di SMA kan temennya kayak yang itu-itu aja gitu. Kalau misalnya di kuliah tuh bisa ketemu banyak banget orang, bukan dari jurusan tuh. Dari satu jurusan aja udah banyak banget orangnya, terus bisa ketemu lagi. Kalau misalnya ikut kepanitiaan atau acara kayak gitu, ketemu sama yang jurusan lain atau angkatan atas gitu. Jadi luas banget kesempatannya buat dapat banyak teman. Mungkin karena aku jurusan HI kali ya, jadi kayak orangnya tuh yang extrovert banyak, terus yang open minded juga banyak, jadi kayak untuk mulai interaksi, terus habis itu kayak suka nongkrong atau nugas bareng, itu tuh kayak gampang aja gitu nyambungnya, jadi lebih gampang aja sih karena nyambung kan, terus kayak ngobrolnya juga enak, jadi lebih banyak temen daripada saya lebih luas gitu loh, bisa kenal sama orang dari banyak latar belakang. Gimana nih? Wah galau. Setuju. Oke, berarti semuanya setuju ya? Oke, sebutin nih kenapa setuju kalau cari jodoh di kuliah lebih variatif. Gimana sih? Saya tadi tidak setuju gara-gara mungkin karena beda kali ya, maksudnya kayak balik lagi kita tuh beda. Nggak tahu ya, John, aku tuh ngerasa aku tuh terlalu independen aja kan. Nah, bagus. Cuman kenapa jadi milih setuju, karena emang tadi kan di kuliah lebih banyak teman, terus lebih banyak varian juga, mau yang mana, mau melihat yang mana gitu, jadi lebih seru aja, jadi makanya setuju. Kalau dari aku emang variatif sih, karena kan orangnya banyak banget ya, kayak Unpar tuh ada 3.000 orang gitu, terus kayak ketemu di mana, di panitia atau di himpunan atau di mana, tapi variatif bukan berarti gampang juga sih, karena kan waktu kuliah aku sendiri pribadi kayak nggak terlalu mikirin yang gini-ginian kan, kayak sibuk organisasi atau sibuk lomba, jadi kayak mager aja sih sebenarnya cari-cari. Cuman variatif ya, banyak variannya banyak. Ya, kalau aku juga setuju kalau nanyanya variatif ya. Kalau soalnya kalau misalnya dari SMA sih biasanya nggak lebih sama gitu loh. Kalau misalnya di kuliah kan lebih variatif, soalnya latar belakang dari luar kotanya banyak banget. Kalau dari SMA aku biasanya yang dari Bandung juga, terus jadi lebih variatif gitu. Unpar itu kayak mixture gitu ya, maksudnya kayak dari negeri juga masuk ke Unpar, jadi ada culture sekolah SMA negeri swasta masuk, terus dari gaya bercandanya, terus kayak cara mikirnya, cara nongkrongnya, asiknya gimana beda, terus kayak
ya kalau mau ekspor pangan dan nanti kayak banget nih yang macam-macamnya gitu sih. Mau nanya variatif makanya ditanya. Oke, sama lagi. Cheryl sama Bianca sama Cici sama. Oke, boleh dari yang tidak setuju dulu. Kenapa? Sebenarnya aku takut ngangkat setuju kayak maksa banget gitu kesannya harus masuk organisasi gitu. Tapi sebenarnya banyak, maksudnya pas kuliah tuh pilihan untuk beraktivitas dan menghabiskan waktu tuh kayak banyak banget aja gitu, nggak cuman di kampus dan rapat, ikut proker dan lain-lain. Jadi tergantung passion masing-masing sih. Kayak aku juga kenal orang yang banyak banget ikut lomba doang tapi nggak ada organisasi, atau kayak magang kerja di mana jadi fotografer. Jadi lebih seru tergantung passion gitu sih. Oh, kalau aku sebenarnya aku ikut organisasi, sama aku juga ikut beberapa lomba, maksudnya bisa di-balance. Cuman kalau ada yang lomba kayak MUN, kan banyak banget tuh anak HI ikut simulasi sidang PBB gitu-gitu, atau ikut debat. Jadi persiapannya biasanya butuh banyak waktu sampai mereka nggak sempet ikut organisasi, dan menurutku itu perfectly fine gitu sih. Tergantung goals-nya dari masing-masing individu sih. Jadi kalau misalnya emang ada yang bukan sukanya yang organisasi kayak gitu juga nggak apa-apa, karena di luar kampus juga masih banyak gitu kayak kegiatan. Kayak aku sendiri kalau di kampus aku tergolongnya yang kurang aktif masuk kepanitiaan, tapi kalau di luar kampus aku banyak ikut kayak misalnya magang, terus IO gitu, aku masuk IO. Terus banyak cari kegiatan di luar kampus juga sama bergunanya kalau menurut aku. Sekarang dari yang setuju. Kalau dari aku sih kenapa setuju, sebenarnya perspektifnya aku, organisasi itu nggak cuman berkutat kayak ada rapat, enggak gitu-gitu gitu. Aku tuh mikir, menurut aku organisasi itu yang kayak tadi dibilang kan, bisa di dalam kampus ataupun di luar kampus gitu. Jadi kita bisa pilih yang menurut kita aja gitu. Kita bisa milih kita maunya di mana gitu, tergantung personal masing-masing. Dan kenapa penting, kenapa setuju, karena di masa-masa di umur kuliah itu adalah di masa kita mengembangkan diri kita, di mana kita belajar untuk jadi orang yang serius, yaitu di dalam organisasi, dan jadi orang yang nggak serius di gimana ya, balance aja, jadi orang yang bercandaan sama teman-teman kita, tapi kita juga punya tahu gitu sesuatu yang serius itu kita dapetinnya di organisasi. Menurut aku kayak gitu sih. Kalau aku lihat kuliah tuh yang aku tanemin dulu sih kayak itu masanya trial and error gitu loh. Jadi waktunya kita sengaja atau nyobain diri supaya salah mungkin tuh di kuliah. Jadi kalau misalnya kampus ada kayak lowongan buat kita berorganisasi dan gitu sih, di situ kita belajar, kita keliru atau gimana, itu menurut aku emang tempatnya. Dan kalau misalnya udah, kan itu kan tadi konteksnya bukan cuma dalam kuliah kan, jadi di luar kuliah juga ada yang bergerak atau apa. Dan aku ngerasanya kalau udah masuk profesional mungkin nggak seleluasa itu untuk mengeksplor diri karena kita dituntut yang terbaik gitu. Jadi aku ngerasanya itu kesempatan yang ayo dong, kalau ada waktu kenapa enggak gitu aja. Gampang nggak sih daftar organisasi di Unpar tuh? Sesusah apa? Tahapnya apa aja? Setahu gue kalau dulu sih cukup fleksibel ya, dan dalam arti kalau misalnya kita bergaul erat juga sama teman-teman cukup mudah aksesnya, kecuali dalam tahap-tahap yang satu kampus kayak BM atau MFM gitu. itu kayak emang harus diseleksi kalau yang tahap-tahap itu, dan ada ya mungkin harus aktif dulu kali ya di jurusannya, jadi itu emang lebih tough untuk masuk ke situ. Cuma kalau untuk proker organisasi gitu itu lowong banget sih, dan emang dibuka banget murid-murid atau mahasiswa mengeksplor diri. Itu zaman aku sekarang. Oke, yang penting niat nggak sih? Niat kayak disuruh buat CV, terus habis itu disuruh pokoknya mau melengkapi persyaratan, kayaknya pasti bisa. Terus kayak jadi diri sendiri aja pas diwawancara, terus ngomong sesuai ya visi kita aja lah. Pokoknya nggak susah sih, dan opportunity-nya banyak banget.
organisasi yang di Unpar tuh yang bisa dibilang yang banyak diminatin tuh 3. Yang pertama tuh ada BEM, yang dulu tuh namanya LKM, terus sama yang dulu tuh namanya MPM, sekarang Senat Mahasiswa, dan yang terakhir tuh himpunan. Kayak kenapa 3 tuh karena itu kelihatan banget gitu. Kalau sekarang kan ada namanya BP, tapi mereka nggak terlalu kelihatan. Jadi yang dikejar-kejar tuh yang kelihatan kan, ya. Namanya juga mahasiswa, yang kelihatan yang dikejar, nah kayak gitu. Tapi kalau dibilang susah atau enggak, jawabannya enggak. Karena apa ya, simple banget. Maksudnya kayak kita tuh cuman rules yang tadi Cheryl bilang, udah diwawancara jadi apa adanya, asal kita memenuhi aja tuh masuk kok gitu loh, pasti akan ada banyak peluang gitu, dan kamu juga bisa coba yang A, kalau nggak masuk bisa yang B gitu. Jadi apa ya, sebenarnya tergantung niat sih bener. Mungkin sama kayak yang tadi dijelasin, tapi selain itu kalau di jurusan aku manajemen sendiri ada acara kan tiap tahun tuh ada 2 kali, ada acara malam keakraban manajemen sama manifesto. Nah itu tuh masing-masing dari kita diwajibin jadi kayak panitia gitu sendiri, jadi lumayan banyak dapat pengalaman juga. Wih, mantap. Berarti Unpar itu asik ya. Asiknya pasti ada dong buat masing-masing individu. Kenapa asik? Asik soalnya kalau di Unpar bisa dapat banyak banget pengalaman menurut aku. Kalau di jurusan aku kayak yang tadi udah dibilang kan emang wajib gitu aktif buat dapat pengalaman ini, itu jadinya dapat banget. Selain itu kan dapat juga ilmunya, teorinya gitu. Selain itu emang banyak prakteknya juga kalau di manajemen. Jadi kayak udah lengkap gitu. Asik karena kesempatan buat dapat pengalaman tuh gede banget sih, kayak mau ikut apapun tuh didukung sama universitas, terus habis itu temennya juga dapat, ilmunya dapat, jadi asik. Dari aku dulu ketemu temen yang benar-benar orientasinya beda, terus kayak cara pandangnya beda, dan apa ya, kayak alasan masuk jurusan aja beda-beda gitu. Jadi maksudnya aku nggak tahu sih di kuliah lain, tapi maksudnya Unpar tuh benar-benar kaya akan keberagaman gitu loh. Jadi aku ngerasa kenalan di sana, terus masukin diri di satu komunitas dan komunitas lain tuh buat aku ngebuat lebih luas, ngeliat lebih luas gitu ya, dan kayak lebih kenal orang. Dia bisa punya lingkup pertemanan yang enggak, yang benar-benar kaya gitu, dalam arti kalau aku sih. Selain tadi temennya luas banget, kita tuh juga bisa belajar banyak banget, dan kesempatan kita, maksudnya kenapa dibilang kalau anak-anak Unpar tuh seharusnya sukses-sukses, karena Unpar tuh udah memberikan fasilitas yang cukup banyak ya untuk kita gunakan gitu. Dan di Unpar aku belajar untuk hari ini sesuai dengan sensatinya sih, kayak bak kuning yang beri guna sancaya bakti. Banget. Yang membuat aku tertarik sama Unpar tuh itu gitu loh. Maksudnya kita punya ilmu dibaktikan kepada masyarakat gitu sih. Jadi kayak seru aja kok. Di situ aku belajar hari ini tuh kayak ternyata masyarakat ada gitu, kayak kita bantu gitu, kayak gitu sih. Jadi aku seneng aja gitu. Untuk yang into akademik, mereka udah kenal sama alumni gitu-gitu. Jadi aku ngeliat benar-benar apa ya, itu kan dua sisi yang menurut aku kayak cukup ekstrim gitu. Mungkin yang satu bisa ngomong di kampus sampai malam, yang satu bis kuliah udah langsung pulang. Tapi rasanya sih punya teman-teman yang kayak gitu, dan